Halo semua, apa kabar? Salam kenal ya. Nama saya Agni Rozaki, bisa dipanggil dengan Pak Agni. Saya di sini dalam rangka tugas dari kamu sebagai mahasiswa PPL. Dan kali ini saya akan membantu Pak Wildan untuk menyampaikan materi tentang tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Oke, setelah kita perkenalan tadi, kita akan melanjutkan ke materi praktikum pemrograman dasar. Yang pertama adalah tipe data. Secara umum, tipe data itu mewakili angka, karakter, simbol, dan yang lainnya. Yang kedua, setiap variabel itu atau konstanta yang ada di dalam kode pemrograman yang setiap variabel atau konstanta yang ada di dalam kode pemrograman sebaiknya kita tentukan dengan pasti tipe datanya agar dalam pemrograman atau codingnya tersebut tidak error atau gagal dalam pemrogramannya. Nah, ini adalah jenis-jenis tipe data. Yang pertama adalah integer. Integer itu bilangan bulat. Bilangan bulat tahu kan? Ya, seperti 1, 2, 3, 10, 9, 8, 11, 15. Nah, itu namanya bilangan bulat. Yang kedua adalah float. Float atau bilangan pecahan. Bilangan pecahan. Bilangan yang mempunyai koma di belakangnya. Jadi 1,1, 1, berapa, 5, berapa, itu namanya pecahan. Jadi jika kita mau membuat sebuah pemrograman, bilangannya hasilnya nanti bulat, ya kita pakainya integer. Dan kalau memang nanti menghasilkan bilangan pecahan atau dibutuhkan bilangan pecahan, kita memakainya pakai float. Float pakainya ya. Nah, string. Nah, yang ketiga adalah string. String atau jenis-jenis tipe data yang berarti dia sebuah teks atau kata ya. Sebuah kata. Jadi seperti saya akan menulis jenis-jenis tipe data, itu pakainya string. Kalau kita penjumlahan, berarti kita bisa pakai integer atau float. Biasanya yang sering dipakai ya paling antara tiga ini, integer, float, string. Boolean itu jarang, cuman ya ada, nanti tetap dipakai juga. Nah, long itu seperti bilangan integer, tapi nilainya dari penilaiannya. Tapi ya ini jarang. Single, double, dead, dan yang lainnya. Dead jarang dipakai, cuman ya nanti kalau kita memerlukan konstanta yang berhubungan dengan tanggal atau berhubungan dengan waktu kejadian, biasanya memasukkan sebuah tanggal di dalamnya, ya itu nanti dibutuhkan. Dan masih banyak lagi, tapi yang penting kita ketahui ya sering dipakai itu paling integer, float, dan string. Oke, kita akan mencoba kita menerangkan variabel.
Selanjutnya kita tentang variabel ya. Variabel adalah suatu tempat di dalam memori yang digunakan untuk menampung data yang nilainya selalu berubah. Data itu yang tadi tipe data itu masuknya ke, nanti kalau kumpulannya di dalam sebuah kumpulan itu namanya variabel. Harus diawali dengan huruf abjad. Tidak boleh, yang pertama aturan penamaannya ini ya, diawali harus dengan huruf abjad. Tidak boleh menggunakan simbol atau karakter khusus seperti koma, titik, tambah, koma, tanda petik, tanda tanya, ataupun yang lainnya. Tidak boleh menggunakan nama variabel yang sama di dalam satu bagian. Jadi kita dalam pembuatannya itu tidak bisa menggunakan nama yang sama, karena nanti komputer tidak bisa membacanya atau error dalam pembacaannya. Nah, kita akan mencoba dengan mempraktekkan yang tadi. Nah, kita buka aplikasi Free Basic ID. Basic ID. Nah, aplikasinya ini. Ini Dimas integer. Ini integer ya, bilangan. Integer itu bilangan bulat. Nanti kita akan membuat sebuah penjumlahan yang seperti ini, tapi kita ya akan membuat sebuah, kenal dulu, berarti tim string. Nah, ini string kita pakai karena kita akan membuat sebuah tampilan sebuah kata atau kalimat. String. Kita membuat sebuah spasi supaya nanti dalam pemrogramannya kita dalam pencarian sebuah masalah atau pengkoloman sebuah bagian atau variabelnya kita tahu, tidak bingung. Nah, kita akan menampilkan sebuah tulisan hello dunia yang kita kodenya yang harus string, itu sebuah kode. Nah, ini satu lagi, print, diikuti tanda petik hello dunia. Nah, diakhiri dengan tanda petik. Oke, saya kembali lagi sleep. Nah, ketika kita mau keluar setelah ditampilkan, kita mau keluar dari hasil tampilan itu, kita butuhkan sleep, dan sleep itu artinya menutup, dan berhenti bahasa Inggrisnya end. Oke, coba kita jalankan. Nah, untuk menampilkan sebuah tampilan hello dunia, berarti kita membutuhkan string untuk menampilkan ini. String pengkodean untuk teks seperti yang tadi. Nah, ini. Nah, string untuk menampilkan sebuah teks adalah string. Sudah tahu kan di mana fungsi-fungsinya? Salah satunya tadi string untuk menampilkan sebuah teks. Tampilan ini yang jadi di dalam tanda kurung ini, inilah yang nanti akan ditampilkan di dalam sebuah pemrograman, sebuah program. Nah, oke, ini kan tadi belum keluar. Ini saya klik. Nah,
itu modenya sleep, langsung berhenti, habis sleep dan berhenti. Nah, tandanya ini sudah enggak hitam lagi. Oke, kita lanjutkan ke materi yang lanjutnya. Nah, seperti yang tadi kan kita sudah menulis Hello Dunia dan menampilkannya. Kita juga nanti bisa menulis yang lainnya. Nah, itulah kenapa kita membutuhkan print, sleep dan yang lainnya, dan kode-kode yang lainnya. Kode-kode itu yang dapat dipahami dan nanti yang dapat diproses oleh sebuah komputer. Jadi untuk menampilkan sebuah tulisan Hello Dunia aja kita membutuhkan begitu 3 baris atau 4 baris kode, belum nanti untuk menampilkan sebuah tampilan yang banyak lagi. Yang ketiga adalah operator. Yang pertama adalah operator aritmatika, operator perbandingan, dan operator logika. Yang pertama, operator aritmatika. Ini adalah operator yang digunakan untuk penghitungan, seperti operator penjumlahan, pengurangan, bintang ini perkalian, pembagian bilangan pecahan, pembagian bilangan bulat. Mod ini sisa hasil pembagian. Jadi ketika kita ada nilai 21 dibagi 10, berarti nanti hasilnya 1. Kenapa? 10 dikali 2 kan 20. Nah, tadi 21, sisanya 1. Nah, itu modnya. Yang ketiga adalah pemangkatan, pangkat ya. Kodenya ini sebagaimana ini. Nanti kita akan membuat sebuah codingannya seperti ini untuk mencontohkan apakah benar kode-kode seperti ini digunakan dalam penjumlahan. Nah, yang terakhir adalah penggabungan string. Ini untuk simbol penggabungannya adalah dan. Aku dan kamu, tulisannya aku kamu. Oke, kita akan mencoba penjumlahannya. As integer input, ketika masukkan nanti input. Nah, ini yang akan ditampilkan. Nilai 1 sama dengan A. Input nilai 2 sama dengan B. Printnya ganti. Penjumlahan
sama dengan A ditambah B. Ya. Ini salah, bukan ini pakainya koma. Ya, ini sama dengannya, bukan di sini. Gini ya, soalnya yang mau ditampilkan kan penjumlahan sama dengan A plus B. Oke. Nah, coba ini sudah, coba kita jalankan. Integer lupa. Nilai 2 sama dengan ini. Jika dalam pemrograman terdapat kode error seperti ini, berarti dalam penulisannya ada yang salah, mungkin dari nilainya, nilai A. Oh, ini dia, jadi harusnya seperti ini, integer A, tim coba seperti ini ya hasilnya. Nilai 1 kita isi coba dengan angka 5, enter. Nilai 2 kita isi dengan angka 8. Hasilnya penjumlahan. Nah, ini penjumlahan di dalam pemrograman seperti kita membuat sebuah kalkulator. Di dalamnya ya kurang lebih kalau memakai program basic ya seperti ini. Membuat sebuah penjumlahan ya menggunakan seperti ini. Oke ya. Untuk perkalian, pembagian dan yang lainnya juga sama. Nah, kita coba membuat perkalian. Ini hasilnya. Print pengurangan sama dengan 2 A kurangi B. Print. Ini pengurangan, ini perkalian sama dengan A kali bintang ya, berarti pakainya bintang B.
print pembagian sama dengan A dibagi B. Karena kita pakainya integer ya, jadi pembagiannya harus slash. Ini slash kanan. Print modus mod B print bakat sama dengan koma A bakat B. Coba kita lihat hasilnya. 1 nilai 1 coba kita masukkan ke 72. Nilai kedua kita masukkan angka 6 sama dengan, dari hasil penjumlahan yang kita buat, rumus yang telah kita buat penjumlahannya yaitu 78. 72 tambah 6 sama dengan 78. Nah, pengurangan 72 dikurangi 6 sama dengan 66. Perkalian 432. Pembagian 12. Modusnya 0. Pangkatnya ini, kalau dipangkatkan jadi sebanyak ini. Coba kita hitung pakai kalkulator. Kal, benar nggak rumus kita sama? Yang ini sudah pasti, perkaliannya coba 72 dikali 6 sama dengan 432. Oke, nah pembagiannya clear. 72 dibagi 6 dengan 12. Oke, nah, kalau moodnya mood, coba 72 2 dibagi 6 sama dengan, salah, ini pembagian mood. Nah, mod ya, 72 mod 6 sama dengan 0, nggak ada lebihnya. 60 ditambah 12 72. Oke, berarti benar ya, 0, nggak ada lebihnya. Nah, pangkatnya 72 dipangkat 72 72
rumus pangkatnya mana? Udah bingung. Oke, sampai situ aja dulu. Yang penting kita tahu bahwasanya rumus yang kita gunakan benar adanya, benar penilaiannya. Nah, ini berarti kita sudah menggunakan operator aritmatika. Jadi mencoba penggunaan operator aritmatika ke dalam pemrograman menggunakan basic. Oke. Operasi simbol pengurangan atau perbandingan. Operator perbandingan. Nah, lebih kecil dari, lebih besar dari. Nah, ini semua perbandingan itu di dalam pelajaran matematika banyak dipakai. Nah, ini mengimplementasikan perhitungan ke dalam pemrograman. Jadi gunanya yang tadi operator aritmatika, operator perbandingan. Nah, ini operator logika itu nanti masuknya ke dalam perhitungan di dalam komputer. Nah, ini 5 lebih kecil sama dengan 2. Lebih besar sama dengan, dan hasilnya tidak sama dengan. Yang terakhir maksudnya tidak sama dengan. Oke, ini yang tadi logika, operator logika or and not. Ini dipakai nanti ketika pemrogramannya sudah pemrograman besar, maksudnya memerlukan banyak pengkodean dan menggunakan namanya rumus untuk apa namanya, aku lupa. Intinya digunakan untuk pemrograman khusus, ya jarang dipakai sih. Untuk yang kecil-kecil pemrograman ini masih kodenya belum terlalu banyak, ya jarang pakai. Ini tabel not. Ekspresinya jika tidak benar atau salah, hasilnya benar. Jika salah, benar. Salah, benar. Ini intinya salah. Not true atau tidak benar. Not false itu ya sama, tidak benar juga. Hasilnya ya true. Yang terakhir kita ini ya ekspresi. Materi ekspresi ini dimaksudkan seperti yang tadi. Maksudnya ketika membuat sebuah kode, kita membutuhkan namanya variabel karakter seperti huruf A menandakan 10, B menandakan 15, seperti dalam penjumlahan yang kita pakai ini. Maksudnya karakter A ini nilainya mewakili nanti yang diinputkan di sini. Tadi kan kita menginputkan nilai berapa, nah B nilainya berapa. Jadi mewakili, intinya mewakili nilai yang ada di dalam ini. Karena kita tidak bisa memakai nomor langsung intinya dalam pemrograman, tapi harus diwakili dengan karakter A atau sebuah kata, bilangan, variabel atau bil atau yang lainnya. Yang penting intinya bahwasanya karakter ini nanti yang akan dibuat dalam pemrograman itu sebagai penjumlahan. Maksudnya bilangan A ditambah B tambah dikurangi A dan ataupun yang lainnya ataupun perkalian. Nah, itu yang dimaksud ekspresi.
ya memasukkan nilai ke dalam sebuah karakter atau variabel. Oke ya, sampai di sini dulu mata pelajaran tipe data yang saya sampaikan untuk membantu Pak Iki. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ya dapat dipelajari atau dapat dicerna dengan baik. Kalau nanti ada pertanyaan bisa tanyakan ke kolom atau nanti ada. Nah, yang terakhir nanti kita coba kalian membuat sebuah kode penjumlahan, perkalian, dan yang lainnya yang tadi, yang ini aja penjumlahan aritmatika aja. Coba kalian buat tapi dengan versi kalian sendiri, maksudnya kalau saya pakai AB dan yang lainnya, coba kalian buat seperti itu, contoh aja. Jadi nggak usah pakai free basic, cuman saya membutuhkan cuma sebuah tulisan aja lewat nanti Google Form aja. Jadi sebuah codingan yang harus dituliskan itu harusnya seperti ini Pak, itu aja. Nanti saya minta 5, terserah kalian mau membuatnya apa, pembagian, pengurangan, dan perkalian ataupun yang lainnya yang kalian pahami, supaya nanti bisa diimplementasikan ketika kita berangkat nanti. Coba kalian mau praktek membuat sebuah pemrograman yang seperti itu. Pemrograman ya juga banyak versinya, cuman akan kita pakai yang lebih mudah supaya kalian bisa memahami atau mudah memahaminya, ketimbang yang nanti tak dikasih yang sulit, kalian sulit memahaminya, kedepannya nanti terus-terusan nggak paham. Oke, nanti kita lanjutkan di minggu yang akan datang atau minggu kedepannya lagi. Kayaknya kita sudah bisa bertatap muka. Nanti akan insya Allah Pak Wildan mungkin akan melanjutkan dalam mempraktekannya. Oke, jangan lupa dikumpulkan tugasnya di Google Form ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga absensinya.